semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan saya sebagaimana untuk memenuhi tugas akhir dari semester 6 ini, yaitu uji hipotesis T2 sampel berpasangan. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD, pada mata kuliah Statistika Terapan oleh saya sendiri, Nisa Nurjana, dengan NIM 18314210002, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, baik, pada video kali ini, ya, adapun tujuan dari video ini, nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan soal statistika terapan dengan menggunakan uji T2 sampel berpasangan dan mengetahui langkah-langkah pengerjaannya secara manual dan SPSS. Nah, tujuan dibuatkan video ini itu yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika terapan. Nah, langsung saja di sini saya akan sedikit mengulas mengenai materi uji T2 sampel berpasangan ini. Apa sih uji T2 sampel berpasangan ini? Nah, uji T2 sampel berpasangan itu digunakan untuk menguji rata dua kelompok sampel yang berskalanya interval. Tetapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu populasinya itu berdistribusi normal, sampelnya itu sedikit, kurang dari 50, data saling berpasangan atau tidak independen. Tetapi varians populasinya juga tidak diketahui. Nah, ini mengenai uji T2 sampel berpasangan. Nah, dilanjutkan lagi. Di sini ada rumus untuk menguji T2 sampel berpasangan. Rumusnya sebagai berikut. Di sini berarti uji T. T sama dengan D bar dikurangi D0. Yang mana D bar ini adalah selisih sesudah dengan sebelum. Ya. Kemudian dikurangi D0. D0 itu kondisi awal kalau ada. Ya, kalau tidak ada berarti dianggap 0. Dibagi SD, SD itu selisih simpangan baku, dibagi lagi akar dari N. Akar dari N itu apa? Banyak data yang digunakan. Ini distribusinya T ya, N dikurangi 1. N kurangi 1 itu berarti jumlahnya dikurangi 1. Derajat bebasnya N kurangi 1. Nah, dengan D sama dengan X2 dikurangi X1 dan D0-nya mu1 dikurangi mu0 ya. Tadi kan D ban itu selisih, D X2-nya itu misalkan setelah, kurangi X1-nya itu adalah sebelum. Nah, pada kasus ini, uji T2 sampel berpasangan ini, ya, kelompoknya itu satu kelas, ya. Untuk pengujiannya ada yang sebelum dan sesudah. Di tesnya itu jadi 2 kali. Nah, itu mengenai uji T2 sampel berpasangan. Ini saya ambil dari sumbernya itu Budiono tahun 2009 151. Usman dan Akbar tahun 2012 halaman 142. Nah, itu mengenai rumus uji T. Selanjutnya, nah, di sini tadi kan saya sudah memaparkan bahwa tujuan pembuatan video ini tuh ada 2 tahapan pengerjaan dalam menyelesaikan soal uji T2 sampel. Ada secara manual, adapun secara SPSS. Nah, yang pertama, langkah-langkah penyelesaian uji T2 sampel secara manual atau dengan berbantuan Microsoft Excel. Langkah-langkahnya, yang pertama itu merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi.
Yang ketiga, menentukan nilai statistik T ya, yang rumus yang tadi. Kemudian yang keempat, menentukan tolak H0. Yang kelima, memutuskan keputusan uji. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Itu mengenai secara manual. Dilanjutkan lagi. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian uji T2 sampel secara SPSS. Ini langkah-langkahnya tentunya pasti yang pertama merumuskan hipotesis. Yang kedua itu menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga, menentukan statistik uji normalitas dalam SPSS uji T2 sampel berpasangan. Yang keempat, menyusun data dalam SPSS, kemudian menguji statistik uji pada langkah 3. Nah, yang kelima, itu menentukan kriteria uji. Apakah dalam soal itu diterima H0 atau tolak H0. Nah, caranya itu jadi membandingkan nilai yang signifikansi hasil dalam SPSS dengan nilai signifikansi yang telah ditentukan. Nah, kriteria ujinya itu ketika tolak H0 jika signifikansinya itu kurang dari alfa sama dengan 0,05 dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, itu langkah-langkah penyelesaian menggunakan SPSS dan yang tadi manual dan SPSS. Dilanjutkan lagi, agar tidak pusing ya bagaimana cara manual itu seperti apa, SPSS itu seperti apa. Yuk, kita simak soal berikut ini. Nah, di sini ada uji T2 sampel berpasangan. Nah, ini soalnya kebetulan saya kebagian nomor 9 ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya pada soal ini. Di sini di nomor 9 ini diberikan data penggunaan media video pembelajaran matematika. Nah, sebagai berikut, ini ada tabel 3, data hasil penelitian ya, yang mana nomornya itu dari nomor 1 sampai 15, berarti N-nya itu ada 15. Ada pre-test dan ada post-test. Kalau pre-test ya, itu nilainya sebagai berikut, berarti sebelum dilakukannya tes, kemudian ada post-test ya, sesudah dilakukannya tes. Nah, di sini, di soal ini, diminta ujilah data tersebut menggunakan cara manual dan SPSS. Kesimpulan apa yang diperoleh dari masalah yang diberikan? Jika alfanya itu dia 5%. Nah, maka untuk menyelesaikan permasalahan atau soal ini, kita bisa selesaikan dengan dua cara ya, ada manual dan SPSS. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak videonya. Selanjutnya. Nah, di sini penyelesaiannya secara manual dulu ya, yaitu berbantuan dengan Microsoft Excel. Ya, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama tadi kan merumuskan hipotesis sebagai berikut. Nah, saya ambil ini tuh jenis tipe B. Kenapa demikian? Berarti H0 mu1 kurang dari sama dengan mu2. Maka, kata lainnya, penggunaan media video pembelajaran matematika tidak meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan H1-nya itu mu1 lebih besar dari mu2. Maka, penggunaan media video pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sebelumnya itu kan dari soal ini ya, ada pretest dan posttest, berarti penggunaan media video pembelajaran matematika. Seperti itu. Di sini itu berarti ada yang tidak meningkatkan hasil belajar siswa dan ada juga yang meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah berikutnya, langkah yang kedua, itu taraf signifikansinya itu alfanya itu 5%. Ini dilihat dari soal tersebut ya, rumusan masalahnya kan alfanya itu dia 5%. Nah, kemudian poin yang ketiga itu menentukan statistik uji T ya, yang tadi saya sudah paparkan sebelumnya bahwa
rumus dari uji T itu sama dengan D bar dikurangi D0 dibagi SD per akar N ya, distribusinya T, ini 14, kenapa 14? Tadi kan N-nya itu ya, di soalnya itu dia bernilai 15 ya, berarti 15 kurangi 1 hasilnya 14. Seperti itu. Nah, sebelum menghitung nilai T, terlebih dahulu dihitung rata-rata selisih D barnya berapa dan simpangan bakunya ya, D atau SD. SD ya. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, karena ini menggunakan Microsoft Excel, berarti kita langsung masuk ke aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Software Excel ya, Microsoft Excel. Tadi kan di sini ada yang namanya tabel ya, menentukan T sampel berpasangan. Nah, yang tadi itu dari nomor ya, nomor 1 sampai 15 kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, tadi kan ada datanya itu pretest ya. Pretest ini kita anggap XI. Nah, ini nilainya 21, 20, 25, 26, 27, dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Cara menjumlahkannya sangat gampang sekali. Teman-teman tinggal klik sum ya. Kemudian kita klik sum dari sini sampai sini. Terus kemudian kita enter. Nah, ya, berarti jumlahnya itu adalah 422. Nah, begitupun seterusnya ya, yang Y1 atau post test ya, setelah dilakukannya tes. Ini jumlahnya 1196 ya. Kemudian nah, ini yang paling penting yaitu D-nya. Kita mau menghitung D-nya, D barnya berarti Y1 YI dikurangi XI. Berarti sesudah tes dikurangi pretest. Caranya sangat gampang sekali ya. Dari sini ini YI dikurangi dari pretest. Nah, ini 81 dikurangi 21 itu hasilnya 60, tinggal ditarik ke bawah. Nah, menghasilkan jumlahnya itu, jumlah dari keseluruhan itu adalah 774. Nah, sedangkan D kuadratnya ya, D atau D pangkat 2, ini didapatkan dari 60 dikuadratkan. Ini hasilnya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita pertama mencari rata-ratanya ya, rata-rata dari ini. Nah, caranya karena kita menggunakan Excel, cukup dengan sama dengan average ya. Dari D3, berarti dari sini dari 60 sampai dengan 17 di blok hingga akhirnya di enter menghasilkan rata-rata dari D-nya itu adalah 51,6. Nah, kemudian setelah mencari rata berarti kita cari varians. Nah, variansnya itu boleh menggunakan rumusnya itu S kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dibagi N dalam kurung N min 1. Nah, karena kita masih lagi-lagi menggunakan Excel, cukup dengan sama dengan var ya, dari D3 ke D17. Nah, ternyata variansnya itu didapat 176,82 ya, ini belum dibuatkan. Dari situ, dari varians, kita cari simpangan baku dari D-nya. Nah, simpangan baku dari D, ya, ini cukup mudah. Kalau di Excel, sama dengan squart, ya, SKRT. Nah, squartnya itu dari D20, berarti dari varians. Ini menghasilkan 13,29. Nah, setelah kita cari rata-rata, varians, dan simpangan baku, maka langkah selanjutnya yaitu mencari T2 sampel berpasangan. Yang tadi kan ya rumusnya
T2 sampel berpasangan itu T sama dengan D bar dikurangi D0 dibagi SD per akar dari N ya. Nah, berarti ini tuh D19, berarti D19 itu rata-ratanya ya dikurangi 0. Kenapa? Kok di sininya 0? Karena kan di soalnya tidak diketahui ya. Seperti itu. Di soalnya tidak diketahui dibagi dengan ini ya, simpangan bakunya. Kemudian dibagi lagi dengan akar dari N. N-nya itu berapa tadi? Yaitu 15. Sehingga menghasilkan nilai dari perhitungan nilai menggunakan Microsoft Excel itu T2 sampel berpasangan pada nilai 15,02. Nah, ini mengenai tahapan pengerjaan menentukan T2 sampel berpasangan ya. Nah, selanjutnya agar lebih memudahkan kita kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini kita cek sebentar ya. Nah, di sini kita masukkan ya ke dalam PowerPoint ya. Ini tadi pretest, post-test ya. Dan D barnya yaitu YI dikurangi XI, D kuadratnya. Nah, ini dihasilkan rata-ratanya itu dia bernilai 51,6, varians D-nya 176,82, simpangan bakunya 13,29, kemudian T2 sampelnya itu 15,02. Ini hasil dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai T ya. Nah, dalam hal ini kan D0-nya 0 ya, karena dalam soalnya itu tidak dibicarakan selisih rata-ratanya. Yang jelas nilai T-nya itu dia 15,02. Nah, dari sini ya, oh ya, langkah ketiga itu sudah selesai menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang keempat, langkah keempat itu berdasarkan tabel distribusi T ya. Nah, karena tadi taraf signifikansi dari soal itu kan 0,05 ya. Sedangkan derajat bebasnya itu 14. Kenapa kok 14? Karena kan N dikurangi 1, berarti 14. Maka kita membutuhkan tabel distribusi T. Nah, tabel distribusi T ini untuk menunjukkan nilai T itu berapa sih ketika signifikansinya 0,05, derajat bebasnya adalah 14. Nah, ini tidak usah dibagi dua lagi ya, karena ini adalah tipe B, yaitu tipe pihak kanan. Nah, kita cek ya, terlihat kursor saya. 0,05 ya, dengan derajat bebasnya ini nih, derajat bebasnya ke sini dari angka, mohon maaf. Nah, dari sini, mana ya? Ini, dari sini, derajat bebasnya itu kan tadi 14 ya. Nah, alfanya itu 0,05, maka nilai T ini adalah 1,761. Nah, sehingga H0 ditolak jika nilai T hitungnya itu lebih dari nilai T 1,761. Nah, ini ya sudah kita nampak jelas bahwa di tabel distribusi T. Nah, selanjutnya poin yang kelima, kan tadi nilai T hitungnya itu 15,02 ya. Nah, itu kan lebih besar dari T tabel ya. Tabelnya itu kan cuma 1,761, maka berada di daerah tolak H0. Nah, keputusan uji pada permasalahan ini yaitu menolak H0 atau menerima H1. Ini bisa terlihat di gambar 1 ada grafik ya. Grafik uji T 2 sampel berpasangan pihak kanan ya kita gambarkan. Nah, di sini daerah terima H0. Dari sini itu daerah tolak H0. Tadi kan
boleh tolak H0 itu 1,761 ya. Sedangkan dari nilai T yang kita dapatkan itu kan 15,02. Berarti di sebelah sini nih, sebelah kanan. Maka adalah menolak H0 atau menerima H1. Maka kita tarik kesimpulan bahwa penggunaan media video pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, betul. Jadi ketika H0-nya ditolak berarti artinya menerima H1 ya. Tadi kan H1-nya sudah dipaparkan ya di sini. Kita cek lagi. Nah, ketika merumuskan hipotesis ya. Jadi H1-nya itu H0 itu penggunaan media video pembelajaran, maaf, penggunaan yang H1 ya. Penggunaan media video pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu dari perolehan kesimpulan menggunakan Microsoft Excel atau secara manual ya. Untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana sih penggunaan atau langkah-langkah penyelesaian soal nomor 9 ini menggunakan SPSS. Kita simak ya selanjutnya. Nah, di sini ya menggunakan SPSS atau uji T2 sampel dengan menggunakan SPSS. Nah ya, nah langkah-langkahnya sudah jelas, sudah saya paparkan juga sebelumnya, tapi saya ulas kembali. Di langkah pertama itu merumuskan hipotesis, ya sudah jelas. H0 sama dengan Y1 kurang dari sama dengan Y2. Penggunaan media video pembelajaran matematika tidak meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian H1-nya itu adalah Y1 lebih besar dari Y2. Penggunaan media video pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, itu taraf signifikansinya sudah jelas ya, 5%. Nah, langkah yang ketiga itu menentukan statistik uji normalitas dalam SPSS, uji T2 sampel berpasangan. Yang keempat itu menyusun data dalam SPSS, kemudian menguji statistik uji pada langkah 3. Nah, karena ini menggunakan SPSS, let's go to aplikasi SPSS biar lebih memudahkan. Dahulu, jadi aplikasi SPSS yang saya gunakan yaitu versi 20 ya. Nah, di sini ada data view sama variabel. Nah, kita akan mensubstitusikan di variabel Q dulu. Nah, di sini ada name ya, namanya berarti kita ketikkan tadi kan kita pretest ya. Pretest. Nah, di sini pretest berarti tipenya ya ini masih numerik, weight-nya masih 8, desimalnya kita ubah menjadi 0 saja, kita nolkan. Kemudian labelnya itu kita tulis ya, data pretest ya, data pretest penggunaan media penggunaan video media matematika, media MTK gitu ya. Ini namanya values-nya kita buat tidak ada karena masing-masing data tidak dikategorikan lagi. Nah, berarti missing-nya juga sama ya, kita dinonkan saja. Kolom ini masih 8. Kemudian ini kita buat center saja. Ini yaitu measure-nya kita pakai ya
scale ya. Datanya itu semuanya dibuat scale. Ininya role-nya input. Nah, tadi kan pretest, berarti sekarang kita tuliskan post test. Ini maaf ya, ini nggak bisa di nah ini post test ya. Post test, ini pre, ini post test. Nah, ininya juga sama, desimalnya kita buat nolkan ya, kita nolkan saja. Berarti ini labelnya data post test penggunaan video media MTK gitu ya. Nah, ini dibuat nolkan saja sama. Ini juga sama. Alignnya kita buat center ya. Measure-nya kita buat scale. Ini role-nya input. Nah, setelah kita tuliskan di variable view, nah kita masuk ke data view. Nah, di sini ada post pre-test, maaf, sebelum tes ya, dan post test. Nah, dari sini kita langsung masukkan nilai yang tadi ya, yang nilai di nomor maaf, di soal di nomor 9. Nah, pretestnya itu tadi 21, kemudian 20, kemudian 25, selanjutnya 26, kemudian 27, 31, 35, 40, 21, 23, 25, 27, 26, 25 lagi, dan 50. Ini ya. Kemudian post testnya tadi ada 81, 71, 80, 76, 67, 65, 66, 67, 67, 8, maaf, 67, 87, 88, 89, 80, 90, 91, dan yang terakhir yaitu 98. Nah, ini data dari tadi ya, hasil penelitian di soal di nomor 9 kalau tidak salah. Ya, di sini nih. Kita cek dulu. Takutnya ada nilai yang terlewat ya, atau yang kurang tepat misalnya. Sebentar. Nah, di sini ini ya tadi soalnya. Sebentar. Nah, ini ya ada 21, 20, 25, kemudian nah ini ya. Terlihat. Nah, ini ya 21, 81, 20, 71, 25, 80, 26, 76, 27, 67, 31, 65, 35, 66, 35, 66, 40, 67, 21, 87, oke, 23, 88, ya ini udah tentu benar ya. Nah,
di sini ini kita sudah menuliskan ya dari nilai pretest dan posttest. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita klik pada menu analyze ya, ini kita cek. Kemudian kita pilih ya, kita pilih confirm min ya. Ini. Nah, selanjutnya di sini ada mi, terus ada yang lainnya one sample test. Nah, karena ini kita 2 sampel, berarti kita pilih lagi per sampel t-test, yaitu uji T 2 sampel berpasangan. Kita klik ya. Nah, di sini kita akan membandingkan data pretest dan posttest ya. Nah, ini untuk memasukkan ke variabelnya, ini boleh diacak. Misalkan saya data pretest penggunaan video media matematika ya di variabel 1. Ini sebelumnya di variabel 1, berarti kita masukkan ke sini ya. Nah, sekarang data posttest penggunaan video pembelajaran kita masukkan di variabel 2. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini ya kita lihat di optionnya ya, kita lihat, kita klik pada menu option. Nah, di sini ada confidence interval. Nah, confidence-nya itu dia benar ya, 95%. Kepercayaannya 95% karena tadi kan di soal alfanya itu dia 5%, berarti errornya itu 5%, berarti kepercayaannya adalah 95%. Lanjut saja, kita klik pada menu continue. Oke. Nah, habis itu kita klik menu oke. Nah, di sini akan muncul hasil dari yang tadi ya, yang sudah kita analyze dari SPSS yang tadi ya, di output 1. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari SPSS-nya, di sini sampel statistik. Nah, data pretest menggunakan video media pembelajaran matematika, dan data posttest menggunakan video media pembelajaran matematika. Nah, di sini ada standar errornya ya. Nah, kemudian Fed sample correlation. Nah, korelasinya itu 0,012. Nah, tapi pada soal ini, kasus soal nomor 9 ini, yang dibutuhkan adalah Fed sample test atau uji T 2 sampel berpasangan. Nah, dilihatnya dari signifikansinya to tells. Nah, dari hasil SPSS itu menunjukkan 0,00. Nah, maka kita beralih ke slide untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya menggunakan SPSS itu seperti apa. Nah, maaf sebentar. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, nah di sini sudah terlihat ya tadi hasil dari perhitungan menggunakan SPSS. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, menentukan kriteria uji. Nah, di sini jika tolak H0 itu nilai signifikansinya itu kurang dari alfa, yaitu 0,05, dan sebaliknya ketika terima H0-nya itu signifikansi itu lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Nah, pada ini berdasarkan hasil SPSS di atas ya, nilai signifikansi totalnya itu 0,00. Karena tipe B kita bagi 2, hasilnya itu 0. Nah, 0 itu kan
kurang dari alfa, kurang dari 0,05. Maka H0 itu ditolak atau H1-nya diterima. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah H1-nya kan, penggunaan media video pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ternyata ketika kesimpulan akhir menggunakan SPSS itu sama dengan menggunakan manual, yaitu berbantuan software Microsoft Excel. Ini ya, kita ulas lagi yang sebelumnya ya. Di yang sebelumnya. Nah, yang ini ya. Nah, jadi ini menggunakan Excel. Itu sama-sama menolak H0. Jadi, kesimpulan akhir dari pemecahan soal nomor 9 ini bahwasannya H0-nya itu ditolak atau penggunaan video media pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu yang kesimpulan yang didapatkan dari soal yang diberikan, yang tertera di sini. Nah, hanya itu saja yang dapat saya paparkan bahwasannya mengenai uji T2 sampel berpasangan, kemudian cara pengerjaannya itu bisa menggunakan manual ataupun menggunakan SPSS. Nah, kesimpulannya sama ketika manual, baik itu manual ataupun menggunakan SPSS, seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai pengerjaan soal di nomor 9 ya, karena saya karena soal itu cara acak dan saya mendapatkan di nomor 9 itu pengerjaannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian video kali ini ada salah ataupun kekurangannya karena saya masih tahap belajar. Dan mudah-mudahan di video penyampaian pengerjaan soal ini dapat bermanfaat baik itu bagi saya sendiri ya, pembuat videonya